an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang berkah ini ya, di bulan Syawal, kemudian juga hari ini juga bertepatan dengan pertengahan bulan ya, atau waktu-waktu yang digelar sebagai Ayyamul Bid, yang dimana Rasulullah menunjukkan kita untuk berpuasa. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di tafsir Al-Quran, kemarin kita membahas surat An-Nur, kita sedikit murajaah di surat Al-Fatihah ya. Murajaah di surat Al-Fatihah untuk mengingat kembali ya, untuk ibaratnya lebih menjadikan kita dengan Al-Fatihah makin keren ya, makin dekat. Kemudian tentunya makin bagusnya surat Al-Fatihah kita juga makin akan menjadi faktor pendukung utama bagusnya sholat yang kita kerjakan. Tip. Sebelum kita mulai, kita baca sama-sama ya. Perhatikan baik-baik makharijul hurufnya, tajwidnya, jangan salah-salah. Karena seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi sekarang yang kita pertanyakan, orang membaca Al-Fatihah tetapi salah-salah, merubah arti dan merubah maksud yang ada di dalamnya. Apakah ini termasuk membaca atau tidak? Apakah ini termasuk bacaan atau tidak? Apakah bacaan yang salah termasuk dihitung atau tidak? Seperti itu, oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Simak baik-baik sambil kita murajaah ya. Biar nanti kalau kalian menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain bisa melakukannya. Dan saat kalian sholat bisa lebih hati-hati. Ini baru di surat Al-Fatihah, belum di surat-surat lainnya. Jadi kita mulai dari kalimat at-ta'awuz. Kita jelaskan secara ringkas saja supaya cepat selesai. Oke, at-ta'awuz atau kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap kalian hendak membaca Al-Qur'an ini disyariatkan untuk dibaca. Jadi dalilnya fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Fa idza qara'atal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fa idza qara'atal Qur'ana fasta'idz billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah ya, untuk mendapatkan perlindungan
maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaiton. Dari siapa? Dari syaitan. Syaitan itu dia diambil dari kalimat syatinun, artinya jauh. Syaitanun dia mubalaghah, artinya sangat jauh. Jadi syaitan, atau kalau bahasa kerennya kita bilang setan, ya. Itu adalah makhluk yang sangat jauh. Jauh dari apa? Syadidul bu'da'an rahmatillah. Sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah syaitan. Makanya manusia yang sudah berubah menjadi makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun dimasukkan ke dalam golongan syaitan. Seperti dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nas, golongan syaitan adalah mereka berasal dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk ini fa'il artinya maf'ul, ya. Yang dikutuk. Jadi kutuk. Jadi perhatikan, ya. Kutukan itu betul-betul ada. Kalau kita karena sudah saking seringnya terbiasa dengan kemaksiatan, kemudian Allah mematikan hati kita sehingga kita tidak dapat menerima hidayah lagi, itu juga bentuk kutukan dari Allah. Marjum. Kalau arti asalnya itu yang dilempari. Dilempari dengan apa? Dengan murkanya Allah. Kalau dilempari dengan batu masih lumayan, ya. Cuma kalau kau dilempari atau dilempar dengan murkanya Allah, apa yang terjadi? Dirajam dengan murkanya Allah. Yang terjadi kita sial dunia akhirat. Sial dunia akhirat. Jadi arti keseluruhannya itu kalau kita singkat, saya meminta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan, segala bisikan, segala godaan syaitan, ya. Yaitu makhluk yang sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkutuk. Kalau kita ikut mereka berarti kita akan ikut terkutuk juga. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kemudian bismillah, atau kalau kita kenal bilang dengan kata al-basmalah, ya, al-basmalah, jadi itu. Bismillahi artinya saya memulai dengan meminta keberkahan nama Allah, dengan menggunakan keberkahan nama Allah. Bismillah. Ya, jadi itu. Saya memulai pekerjaanku, perbuatanku dengan meminta keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika kita bilang bismillah itu kita meminta keberkahan nama Allah. Bismillah. Dengan keberkahan nama Allah saya memulai setiap aktivitasku, setiap perbuatanku, setiap apa yang aku kerjakan. Bismillah. Siapakah Allah itu? Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita nanti jangan salah ya. Jangan sampai kita nanti membaca remeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan kita ucapkan dengan huruf ha, bukan ha. Bismillahirrahman, tapi dengan Rahman. Kalau Rahman yang maha pengasih, ya, yang artinya itu rahmatullah wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Kafir dan muslimnya, ya, dan mukminnya, musyrik dan muwahhidnya, ya. Orang taat dan tukang maksiatnya. Allah perlakukan sama, Allah kasih semuanya. Pokoknya setiap yang kerja Allah kasih dunia, Allah kasih harta, Allah kasih ini dan sebagainya, ya. Dalam hal yang berkenaan dengan masalah dunia. Jadi jangan pakai Rahman. Kalau kemarin kita menggunakan ha, artinya apa? Ingat lagi-lagi yang maha lambat, Rahman. Artinya Rahman yang maha pengasih. Jadi hati-hati. Kita ajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim, ya. Rahman dengan ha. Ar-Rahim yang maha pengasih, jangan sampai Ar-Rahim yang
lambat. Tidak hati-hati, hati-hati. Atau juga barangkali yang lainnya. Ada yang orang bilang seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim dengan kha. Artinya apa yang ingat? Yang maha merdu lagi merdu. Jangan sampai kita menjadi Musailamah al-Kadzdzab dan yang lainnya. Menjadi golongan orang-orang yang berusaha membuat ayat-ayat baru ya. Kita itu siapa seperti itu, okay? Aku kan tidak sengaja, ya kok tidak sengaja. Cuman kadang-kala ada orang yang meremehkan. Aku kan nggak sengaja. Orang yang nggak bisa kan tidak ada hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau sudah tahu salah tidak mau belajar. Itu namanya meremehkan. Itu namanya yatahawanuna fiddin. Mereka ibaratnya menganggap remeh agama mereka, menganggap remeh Al-Qur'anul Karim. Itu ya. Kalau masalah harta kita boleh qanaah, masalah kedudukan kita boleh qanaah, masalah dunia kita boleh qanaah, cuman masalah akhirat, masalah agama tidak ada qanaah. Bahkan kita harus tama' atau tamak. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ayat yang pertama atau ayat yang kedua, ya. Terlepas dari perbedaan para ahli tafsir ya, yang mengatakan Al-Fatihah dimulai dari ayat pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang lainnya Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak perlu kita bahas karena pembahasan seperti ini kalau kita mau berlarut-larut atau ngengkel-ngengkilan, sabar di kiamat tidak akan selesai. Seperti itu, oke? Intinya sebelum membaca Al-Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena surat Al-Quran yang tidak didahului dengan Bismillah cuma satu surah. Surat apa? At-Taubah. Cip. Yang lainnya baca Bismillah. Nah. Kemudian sebelum kita lanjut ke ayat yang pertama dari Alhamdulillah, lihat sebagaimana disebutkan dalam satu hadis ya, ketika Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi ila ismain atau ila nisfain. Saya membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi itu. Jadi nama lain surat Al-Fatihah adalah as-shalah. Surat salat. Kenapa dinamain as-shalah surat Al-Fatihah? Karena ini satu surat yang diulang-ulang terus dalam salat kita minimal 17 kali dalam salat wajib. Nah, surat Al-Fatihah. As-shalah. Makanya nanti Al-Fatihah ini oleh Allah dibagi menjadi dua. Dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Ini saat kita memberikan hak Allah, kita memuji Allah, kita apalagi kita membesarkan Allah, kita membaik-baikan Allah, pokoknya ucapkan hal-hal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Maha Terpuji, Allah yang Maha menguasai segala sesuatu, menguasai hari kiamat. Kemudian di ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara kita dengan Allah. Kita memberikan dan Allah memberikan kepada kita. Kita meminta Allah beri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hak-hak yang kita nanti berhak untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama Allah dikatakan wa li'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Makanya di surat Al-Fatihah ini dia termasuk ajaran tentang adab kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita meminta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Puji-puji dulu Allah. Senang-senangin dulu Allah. Habis itu minta sebanyak-banyaknya. Minta yang terbaik. Dan ingat, kalau meminta jangan suka digantung. Ya Allah, saya minta walaupun satu saja ya Allah. Jangan. Kalau minta, ya Allah saya minta dikasih gaji ya Allah, sampai terdapat gaji ya Allah, atau sampai kita mendapatkan penghasilan per bulan 3 juta ya, atau 5 juta ya saja ya Allah, nggak perlu banyak-banyak. Allah, jangan seperti itu. Kita kalau bilang seperti itu sama dengan bilang Allah itu pelit.
Ya, hal itu pelit. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi seperti itu? Makanya kalau kita minta sama Allah, minta yang banyak, Allahumma rizqna misalnya kan, ya Allah berikanlah kami rezeki, rizqan, dengan rezeki katsira yang banyak, halalan yang halal, thayyibah yang baik, mubarakah yang diberkahi, masyaallah. Kalau kita minta kehidupan yang gimana? Allahumma rizqna khairal hayati. Ya Allah, berikanlah kami, rezekikanlah kami kehidupan yang terbaik. Wa khairal mamati, kematian yang terbaik. Khairal ma'wa, tempat tinggal yang terbaik. Kalau syurga, al-ula min jinanik, yang tertinggi dari syurga, syurgamu. Kembali ke Al-Fatihah di ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji. Artinya pujian kita hanya berhak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdu segala puji. Nah, kemudian ada orang yang salah membaca alhamdu. Artinya apa dengan ha? Segala kematian. Bayangkan saat kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, suaranya keren, lagunya keren, tapi salah. Segala kematian itu hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Ya kalau di sini yang dimaksud adalah segala yang mematikan, ya tidak masalah ya. Maksudnya di sini segala bentuk kematian itu hanya milik Allah. Jadi selain Allah tidak mati, hanya Allah yang mati. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Makanya bagusin haknya. Alhamdulillahi rabbil dengan ain juga. Alamin. Karena alam itu artinya dunia. Kalau alam artinya sakit. Jadi hati-hati ya. Kemudian buang logat daerah jauh-jauh, jangan sampai kita ada yang membaca ya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi itu. Kalau tasydid ditekankan, setiap tasydid dalam Al-Qur'an ditekankan atau didengungkan. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah ini juga bukan huruf qalqalah, jangan sampai baca nah, jangan tapi alhamdulillahi rabbil, jangan rabbil, jangan alhamdulillahi rabbil alamin, jangan, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Oke. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Jangan sampai kita salah membaca dengan ha. Oke. Paham? Nah, jadi kalau dengan ha alhamdu segala kematian. Kemudian selanjutnya, nah, kenapa saya tidak bahas dengan kalimat alhamdu? Ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup satu saja itu sudah ngeri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ra kalau di atas ya dibaca tafkhim atau tebal. Kalau ra di bawah dibaca terkik. Kalau ra sukun didahului huruf kasrah dibaca terkik kecuali huruf isti'la dan huruf alif atau hamzah. Sedangkan ro yang sukun didahului harokat yang di atas dhamma atau fathah dibaca tafkhim sampai hari kiamat. Ar-Rahmanir Rahim dengan ha yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan sampai tadi saya ulangi lagi ya. Jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim yang maha lambat lagi lambat. Yang ketiga, Maliki ki. Nah, ka itu termasuk huruf hamas ya. Ki. Maliki yaumiddin. Nah, artinya apa?
Maliki artinya apa? Yang menguasai, yang merajai atau yang memiliki. Apa yang dimiliki? Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, jangan nanti kalian salah membaca. Maliki yaumiddin. Barangkali karena saking khusyuknya membacanya, saking difasih-fasihkan, gulu berlebihan sehingga salah ucap. Maliki yaumiddin. Artinya kemarin apa? Kalau dengan qaf. Kaf, Malik, raja. Kalau dengan qaf, yang kalau maliki, malikun dengan kaf artinya yang menguasai, yang memiliki ya. Kalau dengan qaf bisa mencicipi, bisa artinya juga yang lemah atau tidak menguasai kebalikannya. Ya, hati-hati. Fatal ya. Dan juga jangan sampai salah baca ini. Ini juga termasuk titik rawan juga di sini. Ada orang yang membaca Maliki Yaumiddin. Artinya Maliki Yaumiddin. Oke. Kemudian yang berikutnya. Ayat yang berapa? Yang keempat ya? Ayat yang keempat ya. Iya ini kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Tekan ya, artinya hanya kepadamu. Sekarang kalian menggunakan bacaan yang salah misalnya, atau mendengarkan orang membaca dengan bacaan yang berbeda. Bukan beda qiraahnya ya. Kalau beda qiraahnya tidak masalah. Ini beda membacanya. Kalian buang tasydid. Iyyaka menjadi iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kelihatan ini. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Kurang terasa, kurang lebih aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang satu yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekilas itu kurang lebih aja. Apalagi kalau suaranya suara yang super keren, nggak kelihatan lagi. Paling di belakang ada yang ngomong, wih kerennya suaranya, padahal salah. Iyyaka hanya kepadamu, sedangkan iyyaka tanpa pakai tasydid dia itu hanya kepada sinarmu, cahayamu, lampumu atau mataharimu. Kita menyembah lampu itu. Yang artinya hanya kepadamu kami menyembah, ini artinya hanya kepada sinarmu, hanya kepada cahayamu, hanya kepada mataharimu, lampumu kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Kalau sengaja hati-hati ya, bisa syirik itu. Dan masalahnya di sini orang banyak terjebak salah. Dan salahnya bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak belajar. Yang lebih parah lagi kadang-kadang sudah bodoh, sudah tidak tahu, enggan belajar lagi. Dan yang ngeri lagi bukan cuma malas belajar, merasa sudah bagus. Ya. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan tanpa sadar. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dia. Kemudian ayat yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami. Tapi saat kita salah mengucapkan ihdina dengan ihdina, ya. Ini kalau ihdina tunjukkanlah kami, kalau ihdina artinya bisa berubah menjadi tantanglah kami. Kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi hati-hati, jangan sampai salah membaca. Jadi baca ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat jalan. An'amta ini juga yang rawan. An'amta.
Banyak yang membaca an'amta alaihim. Kalau ni'matun artinya adalah karunia atau nikmat. Kalau na'matun artinya adalah lemah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ke jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang orang yang Allah berikan nikmat? Para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang saleh. Mereka adalah siapa mereka? Alladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Mereka seperti itu. Tapi doa kita siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau lemahkan atas mereka. Siapa yang telah Engkau lemahkan? Contohnya umat Islam sekarang ini. Makanya saya singgung itu di dalam banyak ceramah itu ya. Umat Islam itu sekarang lemah bukan karena apa-apa, bukan karena faktor dari luar, bukan karena Amerika, bukan karena Eropa, bukan karena Australia dan sebagainya. Bukan karena Yahudi, bukan karena Nasrani, bukan, tapi karena umat Islam sendiri. Faktor di antara faktor utama penyebab lemahnya umat Islam adalah karena mayoritas umat Islam Al-Fatihahnya belum betul. Ya doanya kayak gitu. An'amta menjadi an'amta. Doanya ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau lemahkan. Ya lemah terus. Lemah terus ya. Coba, apa kurang banyak yang umat Islam di Indonesia? Apa kurang umat Islam yang umat Islam di Indonesia? Apakah jumlah kita kalah dengan jumlah sahabat Rasulullah? Wah, menang jauh. Tapi sahabat Rasulullah walaupun tidak sebanyak kita, ya, mereka pun belajar Islam. Para sahabat Rasul tidak sejak kecil kayak kalian. Mereka ada yang sudah tua baru masuk Islam, oke? Mereka ada yang sudah usia 40, ada yang sudah usia 60, ada yang artinya kebanyakan dari mereka itu ya anak-anak muda lah, yang pertama baru masuk, artinya setelah dewasa mereka baru mengenal Islam. Tapi Masya Allah, jumlah mereka tidak sebanyak kita, tapi lihatlah Islam dengan perantara mereka tersebar ke penjuru dunia. Islam tersebar ke penjuru dunia. Bahkan Islam pada masa keemasannya itu ya, sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan. Itu Islam hampir menguasai seluruh dunia. Mana yang tidak dikuasai oleh Islam? Coba sebutkan. Eropa dikuasai oleh Islam. Terutama di sana dipelopori oleh kekhilafahan Bani Umayyah yang di Eropa. Dipusat di Spanyol. Saksinya masih ada sampai sekarang. Masih ada Istana Al-Hamra. Apalagi yang tidak dikuasai oleh Islam? India itu ratusan tahun lamanya adalah kerajaan Islam. Coba kalau kita lihat sekarang, apa yang paling terkenal di India? Taj Mahal. Makanya pakaian-pakaian orang India itu ya masih berbau-bau muslimnya itu masih kental sekali. Ya, dari India itu. Kalau itu dikuasai oleh Islam itu ratusan tahun, bukan cuma sebentar, ya, di India. Di Cina itu tidak sembarangan Islam di Cina itu. Bahkan di Cina dulu, apalagi pas masa-masanya ketika salah seorang putra Islam menjadi orang nomor 2 seperti itu di Cina, ya. Kalau kalian pernah dengar Cheng Ho, siapa yang tidak kenal Cheng Ho seperti itu? Jadi kalau kaisar saat itu menguasai daratan, maka Cheng Ho menguasai lautan. Insyaallah ya. Bahkan sampai sekarang itu bukti-bukti atau saksi-saksi kejayaan Islam di Cina itu Masya Allah banyak sekali. Islam dulu pernah jaya di manapun, ya. Di Indonesia. Banyak kan di Indonesia, Masya Allah. Dan Indonesia ini yang paling hebat. Indonesia ini ya termasuk negara yang sampai sekarang masih bertahan keislamannya.
Makanya Indonesia sekarang juga yang termasuk satu-satunya negara yang dijadikan harapan negara lainnya. Kita di Indonesia, ya. Bayangkan kita Indonesia, negara dengan jumlah pemudanya terbanyak itu Indonesia. Negara yang lain kan mulai krisis anak muda kan, generasi tuanya mulai banyak dan sebagainya, anak mudanya makin sedikit. Indonesia tidak, Indonesia berlimpah, bahkan berlebihan anak mudanya, generasi mudanya. Itu Indonesia. Makanya saya ingat dulu kayak presiden Turki ya, kalau sekarang Erdogan ya, sampai-sampai dia mengatakan kalau Indonesia bisa memimpin negara-negara Islam untuk kembali berjaya, maka Turki siap untuk berada di bawah pemerintahan Indonesia. Kekuatan umat Islam Indonesia itu 100 juta sampai 200 juta ya. Itu kalau betul-betul dipakai, Masya Allah itu dahsyat sekali. Makanya sering saya sampaikan sama kalian, kita ini sekarang kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kalian pikirkan, sekarang kalian hidup di negara yang paling ujung walaupun besar, di sekitar kalian kebanyakan negara non muslim. Makanya doanya betul, an'amta alaihim, supaya kita kuat, supaya kita dapat pemimpin seperti siapa? Nabi Lut. Yang bisa, supaya kita mendapatkan pemimpin atau presiden seperti Daud ya, bayangan. Seperti itu, yang pemimpin yang kuat. Supaya kita nanti mendapatkan pemimpin supaya seperti Umar bin Abdul Aziz. Supaya kita dapat pemimpin yang tidak pelongo. Insyaallah. Jadi itu ya. Makanya doanya an'amta alaihim. Sekarang umat Islam Indonesia sedang diuji ya. Diuji. Sekarang tuh kita kadang lucu ya, di Indonesia sekarang itu kalau kalian bilang saya PKI tidak ditangkap. Cuman kalau sekarang kalian menjelekkan PKI, kalian akan ditangkap. Itu di Indonesia ya. Umat Islam sedang diuji. Makanya doa Al-Fatihahnya dibaikin. Kita ajarkan, kita dakwahkan. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Coba kalian pernah dengar ceritanya Tariq bin Ziyad saat dia hendak menaklukkan Spanyol? Ya. Pas dia berdiri di apa itu? Di Teluk Gibraltar ya misalnya. Ya. Di belakang mereka ada, pas tentara Islam sudah naik dari kapal, dia utus beberapa orang bakar semua kapal itu. Kapalnya sudah dibakar. Kalau sudah berpidato di depan tentara Islam. Kalau dengan bahasa kita seperti ini saya terjemahkan. Sekarang di belakang kalian lautan. Di depan kalian ada musuh kalian. Kalian mundur, kalian mati. Maka sekarang kalian maju ya. Kalian maju. Kalau mau minum, ambil minuman yang ada di musuh kalian. Mau makanan, ambil makanan yang ada di musuh kalian. Masya Allah ya. Menang. Sehingga Islam menjadi penguasa di Eropa. Masya Allah. Jadi itu ya. Makanya jangan sampai seperti sekarang ini, kita ini gak jelas posisinya. Bahkan kalau boleh mengatakan sekarang tuh umat Islam kondisi lucu. Kalau dulu itu ya, kalau dulu tuh ada, misalnya ada ceritanya Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim billah ya. Ketika ada seorang wanita meminta pertolongan karena ketika ada seorang wanita dilecehkan, jilbabnya ditarik sampai lepas, dilecehkan. Kemudian dia meminta pertolongan, wa Mu'tasimah, mana Mu'tasim ini? Maka apa kata Mu'tasim? La'ataitukum bijunudin lam tarauha. Saya akan mendatangi kalian dengan tentara yang jumlahnya tidak pernah kalian lihat selama-lamanya. Insyaallah, udah dulu. Ya. Insyaallah.
Kemudian yang selanjutnya ayat yang terakhir. Jadi kalau untuk yang mengambil pendapat Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertamanya, berarti ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang yang membaca khairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya ghairi selain kalau pakai kha artinya apa? Yang terbaik. Orang yang orang terbaik yang dimurkai. Wah. Pertama suratul ladzina an'amta kita sudah betul. Apalagi salah? Lanjutnya apa coba? Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang sesat? Nasara dan CS atau kawan-kawan mereka atau keturunan mereka. Kita minta kepada Allah, jangan jadikan kita seperti orang yang dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa kalau ayat ini? Lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Apa lanjutannya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat apa? Al-Maidah? Al-Maidah? Surat apa? Surat apa? Ini. Orang-orang kafir dilaknat. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa dilaknat mereka? Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Karena mereka kenapa lagi? Mereka melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian lihat ini. Ghairil maghdubi kena ghair maghdubi yang dimurkai. Kalau maghdubi yang dicelaki. Sama artinya, beda kan? Atau mahdubi yang disuburkan atau tanah yang subur. Bukan tanah yang subur. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, tapi kalian membacanya misalnya waladdallin. Kalau waladdallin dan bukan orang-orang yang mendapatkan tuntunan. Apalagi ditambah lagi waladdallin. Enggak tahu orang dari mana itu. Jadi itu ya. Jadi yang betul waladdallin. Kita minta tidak dijadikan orang yang sesat. Nah, jangan sampai nanti kita berdoanya kepada Allah, ya Allah jangan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan tuntunan ya. Makanya kita sekarang kayak gitu. Sholatnya lancar puluhan tahun. Cuman kenapa Islamnya tidak berubah? Inilah barangkali yang menjadi pengaruh. Kenapa dia sudah berislam puluhan tahun lamanya, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kenapa gitu-gitu saja? Bahkan kadang-kala khurafat tetap dikerjakan, takhayul tetap dia percaya, bahkan kesyirikan tetap dia lakukan, sesajen dia tetap berikan. Ada upacara biasa itu upacara kalau di Jawa itu ada istilahnya itu ngasih sesembahan ke lautan itu, makanan, motong kerbau dihanyutkan, masih dia kerjakan, masya Allah ya. Jadi hati-hati. Kenapa? Barangkali dia salah membaca Al-Fatihahnya. Dia sudah berdoa waladdallin ganti dengan da bukan do, yang artinya dia meminta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan tuntunanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Insyaallah jangan salah lagi. Nanti
kalian boleh sampaikan ke orang lain seperti itu, kalian ajarkan seperti ini supaya orang lebih semangat mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh, tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Dan insyaallah dari Al-Fatihah kita memulai. Insyaallah nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.